Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruna Niken Akila dengan NIM 100203038 dari kelas International Relation B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah post-positivism yang diampu oleh Bapak Fatoni Hakim. Oke, yang pertama langsung saja yaitu menyebutkan teori, tokoh, dan beserta karya serta asumsi dasarnya. Yang pertama yaitu ada teori konstruktivism. Nah, di dalam teori konstruktivism saya mengambil tokoh yaitu Alexander Wendet. Karyanya yang terkenal yaitu Social Theory of International Politics yang diterbitkan pada tahun 1999. Asumsi dasar yang dimiliki oleh Alexander Wendet yaitu anarchy is what stakes make of it the social construction of power politics. Jadi menurut Wendet, adanya kejadian ataupun realitas sosial itu terbentuk berdasarkan konstruksi sosial dan identitas sosial yang dapat berubah-ubah seiring perkembangan interaksi sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor itu di panggung internasional. Kemudian saya mengambil teori feminisme. Teori feminisme saya mengambil Mary Wollstonecraft yang dikenal sebagai salah satu feminis paling awal, yang dimana beliau adalah feminis liberal. Wollstonecraft dalam karyanya A Vindication of the Rights of Women yang diterbitkan pada tahun 1792 memiliki asumsi dasar bahwa perempuan itu memiliki rasional yang sama dengan laki-laki dan berhak untuk mendapatkan hak yang sama. Dan para feminis liberal ini berargumen bahwa perempuan itu berhak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak dalam ekonomi, terus berpartisipasi dalam politik, terus dalam kehidupan sosial. Kemudian yang terakhir saya mengambil teori Marxisme yang pendiri utamanya yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels, yang dengan karyanya terkenal yaitu The Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1848. Marx berpendapat bahwa perkembangan masyarakat itu ditentukan oleh sebuah kapitalisme ataupun cara produksi. Dengan kata lain, bahwa setiap kapitalisme itu akan membentuk sebuah struktur sosial dan ideologi. Perubahan dan teknologi itu maksudnya setiap perubahan yang ada dalam kapitalisme itu mengubah kelas sosial dan menciptakan konflik. Jadi Karl Marx dan Friedrich Engels ini percaya bahwa adanya kelas sosial itu berasal dari adanya kapitalisme dalam segi produksi. Pertanyaan yang nomor 2 yaitu tentang perbedaan antara positivism dengan post-positivism. Nah, perbedaan antara post-positivism dan positivism itu yang pertama yaitu positivism itu adalah metode ilmiah yang terpaku dengan alam dan logika. Terus kemudian positivism itu percaya bahwa realitas itu tunggal, independen, dan itu berdasarkan dari kita itu dapat mengamatinya secara ilmiah. Nah, kemudian itu positivism itu sifatnya itu kumulatif, jadi ilmiah dan tidak bisa berubah, tapi itu bisa berkembang dengan cara kita meneliti lagi. Kemudian positivism ini cenderung sebuah metode yang melalui penelitian kuantitatif, seperti mengikuti data ataupun adanya sebuah anggapan dari kejadian yang terjadi di dunia nyata. Kemudian dalam penelitian positivism itu seorang teori itu tidak boleh memihak kepada salah satu, jadi harus netral. Kemudian positivism itu muncul sebagai kritik terhadap adanya asumsi-asumsi dasar dari para pemikir positivism. Nah, positivism ini percaya bahwa realitas sosial itu dapat dibangun ataupun dibentuk. Jadi adanya sebuah interaksi sosial dan yang ditampilkan oleh seorang individu seperti yang dikemukakan oleh Alexander Wendet. Kemudian itu pengetahuan itu tidak bersifat mutlak dan selalu terbuka untuk sebuah perbedaan, jadi masih bisa diteliti lebih lanjut. Kemudian biasanya post-positivism ini diteliti dengan cara kualitatif, yaitu kita mengikuti sejarah, kemudian kita itu mewawancara seseorang ataupun perseorangan, dan seorang post-positivism ini teori semua penteori ini dapat mengemukakan pendapatnya di sebuah teorinya, jadi tidak terbentuk oleh sebuah hal yang tunggal dan hal yang pasti, seperti itu. Terus habis itu positivism ini berdiri dengan hipotesis yang mutlak dan tidak dapat dirubah walaupun dengan adanya interaksi sosial yang terjadi, sedangkan post-positivism itu bisa berubah dan adalah sebuah hal yang tidak pasti mengikuti dari perkembangan interaksi sosial yang terjadi. Kemudian di poin B yaitu perbedaan antara konstruktivism keras dan hard konstruktivism dan soft konstruktivism. Jadi di hard konstruktivism itu mengikuti
mengikuti Nicholas Onuf yang percaya bahwa segala struktur sosial ini dianggap sebagai kekuatan yang independen dan menjadi batasan dalam tindakan seorang aktor. Nah, jadi di dalam hard constructivism itu struktur sosial itu adalah sebuah variabel independen yang penyebab utama seorang perilaku aktor itu. Jadi perilaku aktor itu ditentukan oleh struktur sosialnya. Dan kemudian identitas sebagai konstruksi sosial. Nah, identitas seseorang misalnya itu bukanlah sesuatu yang diberikan secara alami ataupun dibangun melalui interaksi sosial dan politik. Jadi adanya identitas sosial itu dibentuk melalui interaksi sosial seorang aktor yang berdasarkan sosial dan politik. Kemudian adanya peran bahasa. Nah, bahasa dan tata cara kita berbicara itu menjadi penentu apa kebijakan yang akan diambil oleh para aktor-aktor itu tersendiri. Nah, kemudian adanya struktur sosial itu menjadi proses kayak bisa dianalisis. Itu akan merepresentasikan bagaimana hubungan kita dengan objek ataupun aktor yang lainnya. Kemudian soft constructivism itu lebih menekankan kepada aktor bagaimana aktor itu membentuk dan mengubah struktur sosial itu sendiri. Nah, di soft constructivism ini Alexander Wendet itu lebih fleksibel dalam mengungkapkan pendapat dan teorinya, dan soft constructivism ini dikenal sebagai penjembatan antara positivism dengan positivism. Nah, kemudian di soft constructivism itu aktor itu memiliki kemampuan tuh untuk mengubah struktur sosial melalui tindakan mereka, baik itu secara aktor state ataupun non state. Kemudian interaksi antara struktur dan agen itu ada timbal balik, jadi tidak dibatasi oleh sebuah identitas aktornya itu sendiri. Jadi struktur ataupun hubungan itu tidak mutlak dan masih lunak. Nah, kemudian adanya peran ide dan kepercayaan. Ide dan kepercayaan individu dan kelompok itu sangat penting dalam membentuk perilaku aktor di soft constructivism itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana perkembangan teorisasi Islam kedepannya dalam hubungan internasional. Nah, menurut saya pribadi sebagai mahasiswa HI yang belajar di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya sadar akan teorisasi Islam ini dapat menjadi acuan kita dalam menyelesaikan masalah ataupun menangani konflik di realita internasional saat ini. Karena menurut saya kedepannya teorisasi Islam ini akan menjadi acuan karena banyaknya terjadinya pembantaian ataupun banyaknya terjadinya peperangan yang dilatar belakangi oleh para aktor Barat. Nah, hal itu aktor Barat itu melakukan penyerangan terhadap di negara-negara Timur. Nah, hal tersebut dapat kita manfaatkan untuk menggunakan teorisasi Islam dalam penyelesaiannya, karena kita menggunakan penyelesaian yang karena menurut saya teorisasi Islam itu adalah teori yang menggunakan cara perdamaian, pemberhentian kekerasan dan menuntut adanya keadilan. Nah, saya sebagai mahasiswa HI UIN Sunan Ampel Surabaya berharap kedepannya teorisasi Islam dalam hubungan internasional ini dapat berkembang dengan saya akan menggunakannya sebagai acuan saya dalam sebuah penelitian. Pertanyaan yang keempat, saya mengambil keinginan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS. Nah, saya menggunakan teori konstruktivisme dalam memandang kejadian tersebut. Nah, dalam teori konstruktivisme kita dapat melihat bahwa identitas Indonesia sendiri sebagai negara yang non-blok. Nah, di situ adalah representasi bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada aktor-aktor internasional yang lainnya bahwa Indonesia ini adalah sebuah identitas yang non-blok. Jadi dia tidak condong ke blok manapun di dalam international relation, begitupun dalam sebuah kerjasama ekonomi. Kemudian dalam proses sosial tersebut itulah yang mendasari hubungan Indonesia dengan seluruh negara yang tergabung dalam BRICS itu sendiri. Jadi Indonesia itu menggunakan identitas sosialnya sebagai negara non blok untuk dapat bergabung ke dalam organisasi manapun, dapat menjadi teman bagi siapapun dan tidak memihak kepada negara di international relation itu sendiri. Nomor 5 yaitu pertanyaan yang terakhir, saya mengambil teori konstruktivisme. Mengapa saya cocok dengan teori konstruktivisme ini? Karena menurut saya kita dapat menganalisis realitas sosial itu dengan fleksibel dan juga mengambil semua norma dan ide yang terjadi di realitas sosial. Karena menurut saya konstruktivisme itu dapat kita gunakan untuk menganalisis
apa yang bakal dilakukan oleh para aktor ataupun objek ke depannya menggunakan teori konstruktivisme ini berdasarkan identitas sosialnya dan juga interaksi sosialnya, terus habis itu interest mereka. Jadi kita dapat menganalisisnya itu hanya dengan melihat bagaimana cover mereka, dan kita mengidentifikasinya menggunakan representasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan sesuatu, kemudian melihat norma dan ide-ide yang dianut oleh negara tersebut. Nah, kemudian saya mengambil isu yang menunjukkan representasi dari konstruktivisme ini tentang konflik Iran dan Amerika Serikat. Nah, kita dapat melihat bahwa identitas yang ditujukan Iran kepada AS ini adalah identitas yang berseberangan ataupun menganggapnya rival. Nah, kita dapat melihat bahwa sebenarnya Iran mengidentifikasi dirinya itu sebagai rivalnya AS karena ada proses sosial dan interaksi sosial di masa lalu di mana AS itu mengintervensi Iran ketika dibawa ke kepemimpinan Shah Reza. Nah, disitulah terjadinya revolusi Iran yang membuat Iran itu mengubah identitas sosialnya menjadi menganut ajaran Islam yang murni. Nah, di situ yang dipimpin oleh Khomeini, Iran menjadi identitas sosial yang menentang seluruh intervensi AS, kemudian menentang apapun pengaruh dari AS dan menunjukkan interaksi sosial ataupun proses sosial yang bertentangan dengan AS dan tidak ingin berhubungan lagi dengan AS. Jadi menurut saya kita dapat menganalisis sesuatu itu berdasarkan konstruktivisme dengan melihat identitas sosial, kemudian menganalisis interaksi sosialnya berdasarkan identitas sosial yang dia tunjukkan sebagai aktor, dan itu semua adalah nilai-nilai yang mempengaruhi struktur di dalam hubungan antara aktor-aktor itu sendiri.